Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam otomotif. Balik lagi di channel Autopic, channel yang membahas segalanya tentang otomotif. Bagaimana nih kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan video saya kali ini, saya ingin memberikan review tentang mobil Honda Civic Vario facelift tahun 2000 terakhir, keluaran terakhir. Nah, untuk sebelumnya pernah saya review ya, banyak saya review tentang pergantian spare part, dan review utama yang dulu pernah saya upload di YouTube itu mendapatkan respon yang cukup baik. Nah, ini videonya di atas ini, bisa kalian klik aja yang belum nonton. Itu tepat 1 tahun kemarin, jadi tahun 2020 ketika ada pandemi corona, saya meminang mobil ini. Sekarang saya akan berikan apa saja sih yang sudah terjadi gitu setahun pemakaian mobil Honda Civic Vario ini ya. Bagaimana kondisinya, apakah makin mulus atau makin jelek? Nanti akan saya berikan apa saja yang sudah diganti spare partnya, akan saya tuliskan di deskripsi di bawah. Lalu saya akan cek mobilnya ya, bagian luar, bagian dalam seperti apa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke guys, ini dia mobilnya ya. Untuk bagian eksterior kita akan kupas tuntas dulu. Nah, ini kebetulan karena tahun kemarin saya juga korban pandemi, jadi kurang cukup modal untuk menambah part-part modifikasi guys. Jadi dari pertama beli sampai sekarang itu mobilnya standaran saja, tidak banyak yang diubah. Jadi kalau misalnya hampir sama dengan video yang tahun kemarin ya wajar-wajar saja, karena tidak banyak saya lakukan perubahan untuk mobil ini. Jadi hanya pergantian spare part yang penting saja. Kita lihat eksteriornya itu masih mulus ya, untuk 1 tahun pemakaian, 1 tahun lebih. Bisa kita perhatikan untuk velg ukuran 15, sama untuk ban saja masih sama guys. Pokoknya ini overall masih seperti tahun kemarin, namun ada minusnya yang saya lakukan terhadap mobil ini, karena ya wajar ya, namanya juga dipakai. Selain cacat pemakaian, namun untuk bodi sih mulus ya, alhamdulillah. Tidak pernah nabrak, tidak pernah kena banjir juga, tidak pernah mogok. Nah, ini masih sama talang air, bagian atap, semuanya masih sama. Nah, untuk bagian eksterior apa saja yang sudah menjadi minus ya untuk mobil ini? Yaitu bagian depannya, bumper depan bisa kita perhatikan. Untuk sebelah kanan sih bagus, namun ada cacat-cacat ya seperti ini, bisa kita perhatikan. Ini nggak tahu kenapa. Untuk klip sih masih bagus. Nah, ini sebelah kiri cukup banyak yang kena ya. Ini ada retak di sini guys, namun ini nggak nabrak, cuman sebelumnya udah ada retak kecil ya. Namanya barang second, makin besar ya. Terutama di bagian kiri depan ini sudah mulai membuka ya, conghak bisa kita perhatikan. Ini karena ketika itu pernah ke jalan yang cukup jelek, jadi kena si bawahnya, bagian bumper ini banyak kena ya. Jadi ini cukup harus dibenerin lagi untuk bumper. Namun untuk rata-rata sih semua mobil bumper depan itu pasti kena sih, apalagi mobil CPR seperti ini ya, mobil sedan seperti ini. Pasti wajar lah kalau ada cacat-cacat di bumper, asal jangan cacat di bagian pintu atau apalagi depan mesin ya, karena itu pasti bekas tabrakan. Sama seperti bumper depan, bumper belakang juga ini kesalahan saya. Nah, bisa kita perhatikan ada terdapat cacat. Ini kena gak nabrak, cuman ketika mundur karena dimensi mobil ini terlalu panjang juga sih, dan tidak memiliki sensor parkir, saya kurang disiplin atau kurang teliti memarkirkan mobil ini, jadi kena tiang, padahal tiang bulat dan pelan sekali, namun dampaknya cukup lumayan dan cukup sayang juga ya. Jadi ada cacat seperti ini. Jadi untuk cacat pemakaian sih hanya di bumper saja, kalau di body nggak ada, alhamdulillah. Karena ya itu dia, dimensi Civic Vario ini tergolong sangat panjang guys, lebih panjang dari Civic Genio. Jadi ketika parkir kita harus berhati-hati ya. Meskipun tidak terlalu lebar seperti Civic berikutnya, yaitu Civic VTI atau Civic Batman, namun tetap kita harus berhati-hati ketika memarkirkan mobil ini. Kita ke interior aja lah.
Kita langsung ke interior, bisa kita perhatikan. Oh iya, ini ada kap mesin. Untuk interior sama ya, tidak banyak perubahan, masih standaran. Bisa perhatikan. Ini juga pernah saya ganti oleh yang ada TV-nya, namun AC-nya kehalangin, jadi ganti lagi sama yang biasa. Jadi kalau teman-teman punya speaker yang pengen ada TV atau double din, harus ganti sama interior ininya ya. Kisi-kisi AC-nya juga harus ganti. Total sekitar 1,5 jutaan lah. Itu baru bagus ya. Nah, interior juga masih standaran guys, nggak banyak diubah. Tongkat gigi juga, jok juga masih seperti tahun kemarin, nggak banyak saya ubah ini ya. Alhamdulillah nggak ada cacat-cacat untuk interior. Odometer juga nggak tahu bertambah berapa, saya lupa lagi. Sekarang 174.400. Udah mau ganti oli dan servis. Untuk bensin saat irit mungkin bertambah sekitaran 2.000 atau 3.000 ya, setahun itu cukup iritnya. Untuk setir juga hanya dilapis Oscar. Pernah saya ganti setir ya, ada di vlog saya yang lain juga, ganti setir racing, namun ternyata kenyamanan masih kalah sama setir original, jadi saya ganti lagi ke original ya. Oke, untuk interior masih bagus dan masih standar. Kita ke bagasi dan mesin untuk yang terakhir guys. Kita lihat bagasinya masih standar guys, nggak ada yang dimodif-modif speaker atau apa juga. Masih bagus. Hanya di bumper saja sih untuk mobil ini, dan rencana akan saya betulkan juga bagian bumper, akan dibagusin lagi. Nah, ini dia guys, untuk mesin sangat masih standar guys, nggak saya ubah-ubah. Alhamdulillah ini mobilnya belum pernah mogok ya. Nah guys, ini dia bagian mesinnya. Selama saya pakai nggak pernah mogok, nggak pernah ada masalah, karena mungkin perawatan yang cukup baik. Waktunya ganti oli, radiator juga masih warna hijau, nggak pakai air biasa, masih bisa pakai coolant. Nah ini pernah satu waktu temperatur naik ya, temperatur panas, suhu naik, saya kira radiatornya yang bermasalah atau blower yang nggak jalan, namun ternyata salah satu komponen selang itu udah harus ganti, dan harganya sangat murah sekali, cukup 50.000. Nah jadi normal kembali, bagus lagi. Kalau punya mobil yang udah cukup berumur atau mobil hobi seperti ini, teman-teman harus punya montir yang sangat jujur ya. Hati-hati, jadi kalau misalnya tidak punya montir yang jujur, nanti bisa dibohongin, apalagi kitanya nggak ngerti mesin. Seperti yang saya alami itu, temperatur naik, kalau misalnya orang atau mekaniknya nggak jujur, itu pasti nyuruh ganti radiator atau ganti blower, apalah yang mahal gitu. Namun ternyata hanya rusak salah satu komponen selang guys, cuma 50.000 ganti udah normal lagi. Jadi hati-hati guys, untuk teman-teman yang memiliki mobil hobi seperti ini, yang cukup membutuhkan perawatan yang sering, itu hati-hati, harus punya montir atau teman kenalan yang ngerti mobil yang jujur. Bisa perhatikan ini kondisi mesin sangat standar. Ada sih yang beberapa yang diganti ya, seperti seal rem karet pernah di dalam bocor remnya, olinya habis, namun setelah diganti itu 100 ribuan normal lagi. Power steering alhamdulillah belum pernah ada bocor. Radiator juga nggak pernah, cuma sekali servis dulu ya, langsung bagus lagi, nggak pernah bocor lagi. Nah ini juga masih warna hijau si coolantnya. Mesin sangat standar, busi belum pernah ganti, kabel busi masih standar, radiator juga masih standar, AC juga belum pernah servis. Jadi alhamdulillah untuk pergantian mesin gak banyak, cuma agak lupa. Kopling itu dulu memang saya pengen, sebetulnya masih bagus ketika beli, namun pengen yang empuk, yang dikombinasikan dengan merek Daikin.
si kopling original dari Honda itu sangat empuk sekali dan nyaman sampai sekarang, masih bagus koplingnya. Aki juga masih bagus karena memang udah ganti tahun kemarin. Jadi ya itulah kondisi dari mesin, nggak pernah nabrak, nggak pernah kebanjiran juga, alhamdulillah. Oke guys, mudah-mudahan videonya bisa menambah informasi dan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya pecinta Honda Civic EK ya, kode EK yaitu Vario facelift tahun 2000. Kalau ada yang ditanyakan seputaran Honda Civic, nggak Vario saja, Genio, Estilo atau apa, Nova, boleh, insya Allah saya akan jawab sebisanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan saya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.